Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya melalui sosial media. Assalamualaikum. Afwan Abah, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwasannya Allah itu ridho kepada kita? Bagaimana cara mengetahui Allah itu ridho kepada kita? Cara mengetahui atau mengekrus kita ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak, tengok selama 24 jam kesibukanmu apa. Kalau dalam 24 jam kesibukanmu itu lebih banyak hal-hal yang diridhoi oleh Allah, berarti Allah ridho kepadamu. Tapi dalam 24 jam ternyata mengalahkan pekerjaan-pekerjaan diridhoi oleh Allah, dikalahkan dengan pekerjaan yang gak benar, maksiat, lebih banyak maksiatnya dalam 24 jam itu, berarti Allah gak ridho kepada kita, bahkan berpaling dari kita. Makanya termasuk apa itu? Min alamati i'radillahi ta'ala, ya, termasuk tanda Allah itu berpaling dari hambanya kalau hambanya itu dikasih kesibukan sesuatu yang tidak manfaat. Kalau dalam 24 jam kesibukan kita lebih banyak jam dipakai yang tidak manfaat, Allah berpaling dari kita, apalagi maksiat. Wis, lebih-lebih wis. Ya. Nah, sekarang ditengok di krus ini. Ya Allah, ini sudah berlalu ini. Jam 6 sampai jam 5 sore. Berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah 20 jam, 12 jam. Loh, 12 jam ini mana kebaikan? Mana yang tidak manfaat? Atau naudzubillah min dzalik, mana maksiat? Kalau ternyata dari 12 jam itu tak taunya apa? Maksiatnya separuh-separuh, itu separuh-separuh aja masih bobor itu. Iya kan? 6 jam maksiat, 6 jam enggak. Nah, ini masih bobor ini. Apalagi apa? 7 jam maksiat. Wah, ini sudah jelas. Atau 7 jam mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat. Sesuatu yang tidak manfaat itu apa? Yang tidak mengundang dosa dan tidak mengundang pahala. Bengong aja. Ngitungin toren itu nggak terbang-terbang ya. Lu ngapain? Ngelihat toren nggak terbang-terbang. Daripada ngelihat toren nggak terbang-terbang, mending baca Al-Quran, mending zikir. Atau kalau nggak, hafal-hafalan, ta'amul, merenungi. Kayak apa? Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i, ya memang beda lah. Tafakurnya ulama sama tafakur kita beda. Kalau tafakur kita kan mikir, THR dapat berapa? Nah, itu tafakur kita itu. Ya Ibu, kalau Ibu mah anti THR Ibu, ya kan? Kenapa? Karena sudah punya gudang THR. Nah, gitu. Ya kan beda. Ya makan beda. Imam Syafi'i kalau duduk kayak gini merenung dia. Imam Syafi'i yang dijamu oleh Imam Ahmad itu, beliau kan mentaamuli satu hadis Nabi yang sebenarnya hadis ini hadis sapaan. Ya Numer, ma fa'alan Nuger. Wahai Numer, Numer itu sahabat kecil Nabi, punya burungnya mati. Ya Numer, ma fa'alan Nuger. Wahai Numer, apa yang terjadi pada Nuger? Ini ditelaah oleh Imam Syafi'i, direnungi. Terdapat 77 masalah terpecahkan pakai dalil ya Numer mafa'alan Nuger. Ya kan? Kalau kita enggak, ya tadi itu kapan terbang ini? Apa itu? Torrent itu. Atau kalau enggak merunya, kapan duit itu turun dari langit? Ya sampai kiamat Bapak enggak turun-turun Bapak Ibu. Ya kan? Maka daripada buang-buang waktu kayak gitu, mending dibanyakin untuk itikaf. Loh kayak gini Bapak Ibu, itikaf di masjid kayak gini, Bapak Ibu, Ibu bengong, tapi asal jangan bengong dunia lo ya. Bengong aja, bengong guys, nggak tahu bengong. Ya bengong itu masih kategori itikaf. Makanya enaknya Bapak Ibu dalam madhab kita Imam Syafi'i itu, siapapun sudah niat itikaf di dalam masjid, mau duduk sebentar, ya kan? Apalagi duduk lama sudah dapat pahala itikaf. Atau ketiduran di masjid dapat pahala itikaf, ya kan? Makanya orang kalau punya wawasan ilmu, maka ibadahnya semakin mudah.
Iya kan, semuanya kegiatan-kegiatan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah semuanya dipakai untuk ibadah. Maghrib, pada maghrib sampai isya ini tolong fokus untuk ibadah, baca Rotibul Haddad, baca Yasin, pokoknya pakai sampai isya. Malam waktu sahur ambil wilayah 30 menit. Nah, kapan orang memperhatikan 4 waktu ini, maka dia dihukumi 24 jam ibadah. Ayo, udah dikasih solusi sama ulama, karena ulama ngerti Bapak Ibu, ulamanya Allah itu selalu mikir umat, ngerti umat di akhir zaman ini Bapak Ibu banyak ngelamunnya, iya kan, kalau suruh ibadah ngantuan, makanya dikasih, perhatikan 4 waktu ini, ya kan, 4 waktu ini. Jadi tolong perhatikan 4 waktu, ba'da subuh, ya tolong dipakai ibadah sampai terbitnya matahari, ba'da asar sampai maghrib dipakai ibadah, ba'da maghrib sampai isya dipakai ibadah, waktu sahur itu juga dipakai ibadah. Kapan memperhatikan 4 waktu ini, maka dia ditulis ibadah 24 jam. Ayo, itikaf aja Bapak Ibu, itikaf mulai jam berapa? Jam 1. Iya kan, sholat tasbih aja udah, jangan lama-lama, udah gitu. Ya kan, jangan lama-lama. Ya memang Pak, wajar manusia. Iya kan, ya, tapi jangan wajar-wajar terus, nanti wajar-wajar terus repot, nanti harus ada peningkatan kualitas ya. Jadi tanda dirimu dicintai Allah, dalam 24 jam itu kamu lebih banyak apa? Kalau lebih banyak suatu yang manfaat, kebaikan, berarti Allah cinta kepadamu. Wallahu a'lam bishawab.